Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal bahas salah satu kabar paling membanggakan untuk dunia balap Indonesia di tahun 2026. Karena pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadipa, akhirnya berhasil meraih podium pertamanya di Moto3 Junior World Championship seri Catalunya, Barcelona. Dan yang bikin cerita ini makin luar biasa, Rama sebenarnya awalnya cuma finish posisi kelima. Tapi setelah race selesai, terjadi drama penalti yang akhirnya membuat rider Indonesia ini resmi naik ke podium ketiga. Dan percaya deh, balapan ini benar-benar seru dari awal sampai akhir. Karena Kiandra sempat memimpin race, bertarung lawan rider-rider Eropa, dan nyaris saja menang. Oke, langsung aja kita bahas lengkap jalannya race Moto3 Junior Catalunya 2026. Balapan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada tanggal 24 Mei 2026. Race berlangsung sebanyak 14 lap dengan total jarak 65,2 km. Dan Ramadipa start dari posisi 3. Start yang sangat kompetitif bagi pembalap Indonesia ini. Cuaca saat balapan berlangsung juga cukup ideal. Track status dinyatakan dry, alias kering. Moto3 Junior menghadirkan pertarungan yang super rapat sejak start. Buat yang belum tahu, Moto3 Junior World Championship ini adalah salah satu ajang paling penting untuk rider muda menuju Moto3 World Championship, bahkan MotoGP, yang sebelumnya berlabel Junior GP. Jadi level persaingannya benar-benar tinggi. Banyak rider muda terbaik dunia ada di sini. Semua serba cepat dan punya skill yang benar-benar terpilih. Dan Kiandra Ramadipa sekarang mulai jadi salah satu nama yang diperhitungkan. Sebelum race dimulai, Kiandra sebenarnya sudah menunjukkan potensi besar sejak sesi latihan dan kualifikasi. Kecepatan Rama terlihat sangat kompetitif. Dan banyak yang mulai penasaran, apakah rider Indonesia ini bisa bertarung di grup depan? Dan jawabannya, ternyata bisa banget. Rombongan depan langsung bertarung ketat sejak lap-lap awal. Slipstream panjang di Catalunya membuat posisi berubah hampir setiap tikungan. Tetapi Kiandra tampil sangat tenang. Dia tidak terlalu agresif di awal. Dia benar-benar pembalap yang mampu menjaga ritme dan kecepatan yang stabil. Dan perlahan mulai masuk ke grup terdepan. Dan disinilah mental Kiandra mulai terlihat. Karena dia sama sekali tidak takut duel lawan rider-rider Eropa. Bahkan beberapa kali Rama melakukan overtake bersih dan presisi. Masuk pertengahan race, pertarungan mulai semakin panas. Grup depan terdiri dari beberapa rider dengan gap sangat tipis. Dan Kiandra tetap bertahan di sana. Padahal tekanan di Moto3 Junior luar biasa besar. Sedikit salah racing line saja bisa langsung kehilangan banyak posisi. Tetapi Rama terlihat sangat nyaman dengan motornya. Corner speednya bagus, late breakingnya juga rapi. Dan yang paling penting, race pace-nya konsisten. Nah, teman-teman, memasuki lap-lap akhir, drama sebenarnya dimulai. Kiandra mulai ikut perebutan podium, bahkan kemenangan. Dan di beberapa momen, Rama sempat berada di posisi pertama. Yes! Pembalap Indonesia sempat memimpin Moto3 Junior di Catalunya. Momen ini jelas bikin fans Indonesia bangga banget. Karena akhirnya kita melihat rider merah putih benar-benar bertarung di level depan kompetisi Eropa. Tetapi khas Moto3, slipstream panjang membuat posisi terus berubah. Leonardo Zanni, Giulio Pugliese, Ryota Ogiwara, dan Kiandra terus saling salib. Dan saat lap terakhir, selisih mereka nyaris tidak ada. Benar-benar foto finish style Moto3. Saat garis finish, awalnya hasil menunjukkan Leonardo Zanni menang race. Giulio Pugliese posisi kedua.
Ryoto Ogiwara posisi ketiga. Sedangkan Kiandra Ramadipa finish posisi kelima. Dan jujur saja, walaupun P5 sudah bagus, banyak fans Indonesia sedikit kecewa. Karena Rama sebenarnya punya peluang podium. Tapi ternyata drama besar baru dimulai setelah race selesai. Stewart kemudian melakukan investigasi terhadap beberapa rider. Dan hasilnya, ada 3 rider yang terkena penalti waktu 3 detik. Penyebabnya adalah overtaking under yellow flag di tikungan 4 pada lap 7. Aturan yellow flag di balapan itu sangat ketat. Saat ada yellow flag, rider tidak boleh melakukan overtake karena kondisi trek dianggap berbahaya. Dan kalau melanggar, hukumannya bisa penalti waktu. Dalam hasil resmi revisi race, tertulis, rider nomor 71, Carlos Cano, terkena penalti 3 detik. Rider nomor 24, Guillem Plankes, juga terkena penalti 3 detik. Dan rider nomor 77, Kerman Tines, ikut mendapat penalti yang sama. Nah, karena penalti inilah, posisi klasemen langsung berubah. Dan Kiandra Ramadipa akhirnya naik dari posisi kelima menjadi posisi ketiga. Yes! Podium pertama Kiandra Ramadipa resmi terjadi di Moto3 Junior World Championship. Dan menurut saya, podium ini justru terasa makin spesial. Karena ini menunjukkan pentingnya balapan bersih dan disiplin. Saat rider lain melakukan kesalahan, Kiandra tetap fokus dan tidak melanggar aturan. Inilah yang sering dimiliki pembalap besar. Tenang di bawah tekanan, tetap disiplin, dan memanfaatkan peluang. Kalau kita lihat catatan waktunya, Kiandra finish dengan total waktu 25 menit 31,467 detik. Gapnya ke pemenang hanya 0,144 detik. Gila sih ini. Artinya Rama benar-benar bersaing untuk kemenangan. Bukan sekedar numpang lewat di grup depan. Best lap Kiandra juga sangat bagus. Dia mencatat waktu tercepat 1 menit 48,557 detik. Kecepatannya juga kompetitif dibanding rider-rider Eropa lain. Dan yang paling penting, konsistensi pace Rama sepanjang race sangat stabil. Banyak pengamat sekarang mulai melihat Kiandra sebagai salah satu prospek besar Indonesia. Karena jalur karirnya juga sangat bagus. Dia berkembang dari Asia Talent Cup, lalu tampil di European Talent Cup. Dan sekarang mulai mencetak podium di Moto3 Junior. Ini perkembangan yang luar biasa cepat. Dan teman-teman, kalau kita jujur, Indonesia sekarang mulai punya generasi emas motorsport. Ada Veda Pratama, ada Kiandra Ramadipa, dan beberapa rider muda lain yang mulai bersinar di Eropa. Ini sesuatu yang dulu sangat sulit dibayangkan. Sekarang, rider Indonesia mulai diperhitungkan secara serius. Yang menarik dari Kiandra adalah gaya balapnya. Dia agresif, tetapi tetap rapi. Tidak terlalu emosional, dan terlihat punya race intelligence yang bagus. Kemampuan membaca situasi race seperti ini sangat penting untuk masa depan. Karena di MotoGP nanti, strategi balapan juga menentukan hasil. Kalau perkembangan Kiandra terus seperti ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat dia naik ke Moto3 World Championship dalam beberapa tahun ke depan. Dan mungkin, suatu hari nanti, Indonesia akhirnya benar-benar punya rider tetap di MotoGP. Oke, sekarang kita bacakan hasil top 10 Moto3 Junior Catalunya 2026 Race 1. Posisi pertama, Leonardo Zanni dari Italia dengan total waktu 25 menit 31,323 detik. Posisi kedua,
Giulio Pugliese dari Italia, selisih hanya 0,006 detik. Posisi ketiga, Kiandra Ramadipa dari Indonesia, gap 0,144 detik dari pemenang. Posisi keempat, Ryoto Ogiwara dari Jepang. Posisi kelima, Kegopotso Mononyane dari Afrika Selatan. Posisi keenam, Kiatisak Singhapong dari Thailand. Posisi ketujuh, David da Costa dari Prancis. Posisi kedelapan, Carlos Cano dari Spanyol. Posisi kesembilan, Guillaume Planque dari Prancis. Posisi ke-10, Kerman Tines dari Venezuela. Dan sekarang, kita lihat catatan fastest lap race. Fastest lap resmi dicetak oleh Travis Borg. Waktu tercepatnya, 1 menit 47,942 detik. Dengan kecepatan rata-rata, 155,3 km per jam. Sedangkan Kiandra sendiri mencatat best lap 1 menit 48,557 detik. Yang artinya, Rama benar-benar punya pace kompetitif untuk bertarung di depan. Dan yang paling penting sekarang, ini baru awal musim. Masih banyak seri tersisa. Kalau performa Kiandra terus berkembang, bukan tidak mungkin kemenangan pertama akan segera datang. Dan jujur saja, saya pribadi sekarang makin optimis dengan masa depan motorsport Indonesia. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap dan dramatis tentang podium perdana Kiandra Ramadipa di Moto3 Junior Catalunya 2026. Kalau menurut kalian, apakah Kiandra bisa jadi rider Indonesia berikutnya menuju MotoGP? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal bahas salah satu kabar paling membanggakan untuk dunia balap Indonesia di tahun 2026. Frustrated with himself, but it was a phenomenal ride from the young Italian. Absolutely incredible stuff.